Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki. Kali ini saya akan membuat video guna melengkapi tugas penilaian akhir semester mata kuliah investasi dan pasar modal syariah di semester 7 kali ini. Telah saya kumpulkan beberapa video tentang korban investasi bodong. Jadi tidak semuanya investasi itu nyata. Banyak dari kita yang tertipu dengan iming-iming keuntungan yang cepat, keuntungan yang instan, tapi ternyata itu investasi fiktif atau investasi bodong. Beberapa investasi fiktif atau bodong yang mungkin ada di sekitar kita sudah saya rangkum di beberapa video kali ini. Berikut kumpulan dari kesaksian dan pengakuan korban investasi bodong. Investasi bodong yang diduga dilakukan oleh oknum polisi di Gorontalo melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Gorontalo. Aksi yang telah dilakukan 2 kali sepanjang bulan Januari itu meminta pelaku diproses hukum dan mengembalikan modal para korban yang disetor. Saat ini juga pihak kepolisian telah menetapkan AY alias Rinto, owner FX Family. Ini salah satu anggota polisi bersama dengan istrinya sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Oke, pagi hari ini kita akan coba dalami sebetulnya bagaimana sih awal mula ceritanya, kenapa kemudian ada puluhan desa di wilayah Gorontalo yang bisa terjerat dalam investasi bodong ini, Bay? Ya, kita akan berbincang dengan Nahemya Bawole, Kades Karangetang. Selamat pagi, Pak Nahemya. Selamat pagi. Pagi. Sehat, Pak? Ya, selamat pagi. Ya, Pak Kades, kita pengen tahu, Pak, ceritanya bagaimana sih, Pak, akhirnya hampir satu desa ya, Pak, ya, tertipu ikutan investasi bodong ini, Pak? Ya. Ya, Pak Nahem ya? Ya, boleh cerita kepada kami, Pak, gimana ceritanya, Pak, sampai hampir mayoritas satu desa ini ikut investasi bodong ini, Pak? Ya, awalnya sih kami sesungguhnya tidak begitu. Pak Nahem? Halo? Tapi karena kami melihat langsung bahwa kelipatan 27% itu dinikmati oleh bagian masyarakat. Bahkan ada yang sudah berjalan 8 bulan menerima itu. Pak Nahem? Banyaklah. Ya, siap. Pak, mohon maaf bisa dikencangkan sedikit, Pak, suaranya, Pak. Kami kurang mendengar secara jelas, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi kemarin itu sebagian besar warga masyarakat punya awalnya itu tidak meyakini investasi bodong ini. Tapi karena ada beberapa warga yang ikut dan sebagian masyarakat melihat langsung bahwa yang disebutkan itu benar-benar mereka terima
juga masyarakat beragam pengaruh dengan investasi bodong ini. Karena memang dilihat langsung mereka menerima 27% yang disampaikan, bahkan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya, Pak, berapa orang sih Pak yang ikutan investasi bodong ini Pak dari desa Bapak? Ya, warga saya di Karangnetan ada kurang lebih 213 kepala rumah tangga, Pak. Ya. Jadi yang tidak ikut itu tinggal 4 rumah tangga. Oke. Berarti 209 kepala keluarga ya Pak yang ikut ya Pak? Iya. Oke. Itu berapa Pak? Mungkin Pak Nahem juga sempat mendengar ya dari warga. Berapa sih mereka berinvestasinya, nilai investasinya berapa Pak? Ya, nilainya itu tidak berbeda-beda. Ada yang besarannya sekitar 5 juta, bahkan ada yang 10 juta, bahkan ada yang lebih. Sudah sejak kapan itu Pak investasinya? Itu sejak 2020 kemarin. 2020. Oh, berarti tahun lalu ya? 2020. Pada akhirnya kemudian ini bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan juga dikatakan bahwa investasi bodong ini gimana ceritanya Pak? Bagaimana Mbak? Ya, Pak Nahem? Gimana? ya akhirnya ini Ya, ketahuan bahwa investasi ini bodong, begitu gimana Pak ceritanya Pak? Kami dapat informasi ataupun ketika pencairan selanjutnya kepada para nasabah itu, jadi sudah tidak jalan lagi. Oke. Oke, baik. Bagaimana janji mereka setiap bulan di tanggal tersebut, misalnya kita masukkan tanggal 10, itu berarti setiap tanggal 10 bulan berjalan masyarakat itu menerima bunganya sejumlah 27%. Setelah memasuki bulan November itu tidak jalan lagi. Oke. Pak Nahem, baik. Terima Ya, kasih ya. banyak atas informasinya Pak Nahem. Tentu nanti kita tunggu ya bagaimana perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih Pak Nahem sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Nahem. Ya, selamat pagi. Ya, jadi tentu kalau kita bicara soal investasi, sekali lagi legalitasnya juga perlu dicek dan lain sebagainya. Ini harus dikedepankan ya, Bay ya? Ya, paling gampang mengenali ciri-ciri investasi ini adalah ketika ada janji manis lah ya, mengembalikan returnnya atau uang investasinya dengan nilai yang cukup tinggi dengan jangka waktu yang sangat singkat. Nah, itu perlu diwaspadai. Ya, karena memang kalau kita lihat beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya, ini polanya hampir sama ya. Jadi betul. nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, berdasarkan keterangan salah seorang tetangga yang juga korban tersangka trading kripto bodong juga memiliki bisnis kredit barang elektronik. Tersangka ini menawarkan skema kredit dan kemudahan pelunasan barang sesuai besaran nilai investasi. Selain itu, apalagi keuntungan yang ditawarkan oleh Fitri Kripto kepada para korban? Berikut penuturan salah satu korbannya, kita simak. Iya. Yang membuat jenengan tertarik untuk berinvestasi di Fitri Kripto ini sebenarnya apa, Mas? Profit apa ya namanya, bagi hasilnya itu memang menggiurkan karena per 10 hari investor itu dapat profit sebesar 5%. Beliau itu seringnya di dalam rumah. Kalaupun nggak di dalam rumah mungkin berarti bepergian. Nah, itu mobilitasnya memang tinggi dan karena tidak pernah keluar rumah, interaksinya hampir bisa dikatakan jarang atau mungkin
nggak pernah. Kalau sama saya mungkin sesekali, tapi kalau untuk warga sekitar kayak sebelah barat itu hampir tidak pernah. Kalau yang sini itu untuk kantor, itu untuk apa ya, nampak menerima titipan apa namanya dana. Kalau yang sebelah sini itu untuk toko elektronik. Jadi apa namanya, ada kulkas, ada ya pokoknya elektronik. Kalau kredit elektronik itu setahu saya itu setiap investor yang menginvestkan uang minimal 5 juta itu bisa mengambil atau melakukan kredit berupa barang maksimal senilai yang diinvestkan. Jadi nanti cicilannya itu kita bukan ngambil tapi bayarnya pakai bagi hasilnya itu. Jadi misal 1 bulan total profit 1 juta, cicilannya 500.000, nanti dikasihkan ke kitanya 1 juta tetap, yang 500.000 karena kita punya cicilan nantinya ditransfer balik atau dibayarkan manual cash gitu. Yang jelas mudah-mudahan kasus ini segera selesai dan mendapatkan solusi yang baik terutama untuk para investornya, dan yang jelas ini menjadi pelajaran berarti sekali terutama buat saya. Pemirsa, ratusan warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah pimpinan perusahaan investasi Cakra Buana Sukses Indonesia atau CSI menuntut pengembalian dana milik mereka. Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan vonis bersalah kepada pimpinan CSI, namun hingga terpidana bebas, dana investasi para nasabah tidak juga dikembalikan. Ratusan warga korban investasi Cakra Buana Sukses Indonesia (CSI) dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat mendatangi rumah pengelola investasi tersebut di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pelaku telah divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 silam. Namun warga yang menjadi nasabah investasi berkedok syariah itu kecewa karena dana milik mereka tak kunjung dikembalikan. Para nasabah mengklaim total uang nasabah CSI yang diduga digelapkan oleh pelaku nilainya diperkirakan mencapai 2 triliun lebih. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Cirebon telah menyita sejumlah aset dari PT CSI dengan total nilai 27 miliar rupiah. Namun total kerugian dari ribuan nasabah CSI diperkirakan nilainya lebih dari 2,1 triliun rupiah. Dan sampai sekarang pun operasi tersebut sudah berubah nama. 78-nya. Itu yang perlu kita ketahui. Yang kedua, aset yang ada di sitaan di kejaksaan itu tidak senilai dengan data yang sebenarnya. Kita memperjuangkan atau meminta hak kita kepada saudara Muhammad Yahya yang beralamat di Kempek, Desa Palimanan. Tapi selalu janji-janji palsu yang diberikan oleh COCSI selama 6 tahun. Kasus investasi CSI sendiri mulai terbongkar saat penegak hukum dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkannya sebagai investasi bodong yang tak berizin. Dengan memvonis 2 pimpinan PT CSI Muhammad Yahya dan Iman Santoso hukuman 7 tahun penjara dan sudah bebas di tahun 2021 lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Sekandar melaporkan. Ribuan nasabah yang menjadi korban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atau NMSI mendesak aparat mengusut tuntas kasus investasi bodong yang merugikan ribuan mitra koperasi. Aspirasi para nasabah tersebut disampaikan dengan mendatangi Mapolres Kediri Kota. Korban juga mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus yang merugikan mitra hingga 500 miliar rupiah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Didik Masudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Didik. Ya, selamat sore rekan Firda dan Tribuner sekalian. Jadi kedatangan perwakilan
mitra korban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia ini mewakili sekitar 8.000 anggotanya yang menjadi korban investasi bodong dari koperasi ini. Dan diduga ditaksir kerugiannya mencapai di kisaran 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Dan koperasi ini skopnya merupakan koperasi nasional, jadi punya struktur yang kepengurusan sampai ke sejumlah provinsi. Setidaknya ada 11 provinsi yang di mana ada masyarakat yang menjadi korbannya. Nah, kedatangan perwakilan korban ini ke kantor Polres Kediri Kota untuk mempertanyakan tindak lanjut dari laporan yang telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pengurus koperasi, karena laporannya saat itu jadi melaporkan ketua koperasi yang diduga kabur melarikan diri membawa aset dari koperasi. Nah, dampak dari kejadian ini, kemudian koperasi mengalami gagal bayar, sehingga ribuan anggotanya yang sudah berinvestasi ini tidak dapat apa-apa, dan malahan uangnya yang nilainya sampai ratusan miliar ini hilang, tidak tahu kemana larinya uang ini. Perwakilan ini diwakili oleh Ibu Sri Hartini, salah satu mantan agen dari koperasi, berharap aparat kepolisian segera bertindak untuk mengusut tuntas kasus dari investasi bodong yang telah merugikan masyarakat kalangan bawah ini. Perlu diketahui, jadi sebagian besar daripada korban-korban ini merupakan orang di desa-desa, orang petani yang mereka menjual sawahnya untuk berinvestasi dengan harapan segera dapat kembali modal, namun ternyata yang terjadi justru modalnya hilang tak tersisa dan sekarang mereka kebingungan untuk mendapatkannya. Dan mereka berharap pengurus koperasi dan pihak-pihak yang terlibat dari kasus koperasi ini segera diusut tuntas, karena sejak dilaporkan awal Januari lalu sampai sekarang ini belum jelas perkembangannya. Dan setelah menemui penyidik di Kepolisian Polres Kediri Kota, perwakilan korban mendapatkan penjelasan bahwa petugas akan menerbitkan DPO, daftar pencarian orang yang berkaitan dengan masalah koperasi ini. Selain itu juga petugas penyidik juga meminta 5 orang perwakilan korban untuk menjadi penghubung guna melengkapi berkas-berkas penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Didik Masudi dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Sri Hartini, juru bicara perwakilan korban investasi bodong koperasi NMSI. Berikut liputannya untuk Anda. Koperasi melarikan diri. Kami semua korban sudah melaporkan kepada Polres masing-masing, bahkan ada yang sudah lapor ke Polda. Tetapi hingga sampai saat ini belum ada kejelasan gitu. Prosesnya itu sampai di mana, kemudian Anton itu indikasinya di mana, kemudian keterlibatan pengurus itu sampai di mana. Karena jujur yang namanya koperasi itu kan tidak mungkin dia berjalan oleh ketua tunggal. Otomatis di situ ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya bendahara, ada yang namanya pengawas, dan lain sebagainya. Lalu di mana fungsi daripada kepengurusan itu? Ketika ada kasus, semua dilimpahkan kepada orang yang sudah lari. Itu kan sebuah big question untuk kita semua anggota. Sedangkan pada saat koperasi itu masih berjalan, pengurus ini mengetahui, pengurus ini mengelola semuanya. Namun ketika ada kasus seperti ini, kenapa kok seolah-olah pengurus itu cuci tangan bahwasanya, oh semuanya Pak Anton, semuanya Pak Anton. Itu kan lucu sekali. Dan kami berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus ini, termasuk siapapun yang terlibat, termasuk pengurus siapapun yang ada indikasi ikut kejahatan Anton ini. Ini terkait pembayaran apa sih?
untuk pembayaran kemitraan budidaya kelanceng. Ada berapa nilainya, kira-kira berapa, Bu? Kalau untuk kerugian masing-masing korban variatif, karena kan kemitraan itu bebas. Ada yang mulai dari ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, ada yang miliar juga ada. Total kira-kira Untuk berapa? total semua korban sekitar 8 ribuan orang anggota untuk seluruh Indonesia. Kalau Nilainya? untuk nilainya sekitar 500-an miliar sampai 1 triliun. Kami tidak bisa merinci detail, mengingat anggotanya ini kan terpisah kota, terpisah provinsi, dan kita tidak semuanya saling kenal. Cuma berdasarkan dari putusan Pailit Pengadilan Negeri Surabaya, korban yang sudah melapor ini, yang sudah melapor saja sekitar 500-an miliar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pemirsa, puluhan orang kembali menjadi korban penipuan berkedok arisan dan investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, korban yang mencapai 50 orang itu mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Sejumlah orang yang mayoritas perempuan memperlihatkan dokumen transfer bank yang akan mereka ajukan sebagai alat bukti ke polisi terkait dengan dugaan penipuan. Dengan iming-iming mendapatkan keuntungan besar, 50 orang di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban penipuan berkedok arisan dan investasi. Setelah tersadar menjadi korban penipuan, sejumlah orang kemudian melapor ke Mapolres Kota Tasikmalaya. Total kerugian mencapai 2 miliar rupiah, di mana setiap orang mengalami kerugian berbeda-beda, mulai dari 1,5 juta hingga 200 juta rupiah. Bersama telah kita saksikan beberapa kesaksian dari korban investasi fiktif atau investasi bodong. Semoga itu bisa menjadikan kita lebih waspada untuk menginvestasikan uang kita atau barang-barang kita harus selektif saat ini untuk memilih instrumen-instrumen investasi. Sebagai umat Islam, kita mempunyai pedoman-pedoman yang sebenarnya sudah sangat aman untuk kita laksanakan melalui beberapa panduan-panduan, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memilih instrumen investasi syariah di bawah Dewan Pengawas Syariah Nasional, itu akan meminimalisir risiko dari investasi fiktif. Dan semoga dengan adanya pilihan investasi syariah dengan akad-akad syariah, modal jelas, pembagian keuntungan jelas, dan usaha yang dijalankan pun jelas. Tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang terselubung. Menjadi pilihan kita untuk kedepannya. Jangan takut berinvestasi, tapi tetap waspadalah untuk berinvestasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.